Apa yang lebih buruk daripada konten prank? Betul, konten prank yang dilakukan oleh anak bocil. Lebih tepatnya bocil kematian di internet. Lagi-lagi kita harus menyaksikan sebuah bukti bahwa apa yang dilakukan sama Erwin Smith dan para squad legend itu nggak guna. Karena ujung-ujungnya manusia nggak akan bebas dari para titan bocil ini. Separah apa sih pranknya? Sungguh kaget gue konten prank naik lagi di Amerika. Dan masalahnya yang ngelakuin ini benar-benar orang-orang yang unhinged. Pure cringe. Bocil kematian. Manusia-manusia yang memang sudah seharusnya stay di sekolahan, tapi karena dia datangnya telat, akhirnya peraturannya menyuruh dia untuk pulang aja lu sono. Dan ketika disuruh pulang dalam perjalanan, tiba-tiba tuh neuronnya kayak mengarahkan pemikiran dia untuk lebih baik gue jadi prankster aja. Toh gue gagal sekolah. Tapi tenang aja, karena prankster kali ini tidak terjadi di Indonesia. Tentu saja saya tidak akan membahas Indonesia, melainkan terjadi di negara Paman Sam. Gue tidak mengetahui identitas dari pelaku streamernya, dan gue juga tidak peduli sebenarnya. Tapi yang dia lakukan benar-benar keterlaluan dan norak banget. Dia ngelakuin prank yang namanya touch strangers food. Kalau bahasa lokalnya, demok makanannya wong. Oh my god. Oh my god. Kita nggak boleh menilai orang hanya dari penampilannya. Kita nggak boleh menilai orang hanya dari mukanya. Seberapa nyebelin mukanya, seberapa tengil mukanya, seberapa punchable mukanya, kita nggak bisa nilai orang dari mukanya ya. Sekali lagi, please, jangan pernah menilai orang hanya dari mukanya. Walaupun mukanya ngocol banget, kayak embrio salah nutrisi, kayak anaknya OKB gitu, kelihatan banget baru punya duit. Lu nggak boleh memprejudis seseorang hanya dari mukanya yang nyebelin. Please, ini pesan penting yang mesti lu tanam di kepala lu. Anjing, mukanya kayak Gila, gue komedian, gue lucu banget. Lu pada yang kalau berasa dirinya lucu gitu, apalagi yang suka komentar-komentar di internet gitu ya, di komen-komen orang, terus suka dapat like banyak gitu, dan merasa kalau diri lu tuh lucu gitu. Kalau di Twitter kalau banyak RT-nya gitu ya, banyak quote retweet-nya gitu, ratio L gitu. Lu nggak mau daftar kompetisi stand up di mana gitu? Lu bakat tau jadi komika, banyak yang suka gitu. Lucu banget lu bro, coba dah. Tes. Nah kan terus lu daftar terus tes tuh. Nah terus lu gagal kan? Nah ya udah, yuk kita lanjut videonya. Emang itu poinnya. Put your hand in my food again, and I'm throwing all of your phone. Pasti lu bakal bilang, Karen. No, nggak semua orang berwarna kulit putih dan bentukannya kayak emak-emak itu Karen. Ini hanya penduduk Amerika biasa yang berusaha untuk mendapatkan haknya untuk tenang di public space tanpa diganggu sama bocil-bocil kematian di internet demi konten prank yang nggak akan laku dan nggak akan bikin karir dia sukses kemana-mana. Don't put your hand in my food again. Do that. You don't do that to people. Who do you think you are? Who do you think you Stop are? filming me. You're at nobody. It's a live stream. You can't stop it. Who are you? Who the fuck are we? I don't know, who am I? Who are we? Why you suddenly gave us a philosophical question? No, I'm questioning myself. Who are we? Who am I? Are we even real? I will. I want to go. How old are you? 5? Do you think I give a flying fuck? Do you? All right, hold up. Do you? Don't. Kenapa jadi kayak orang gagap? Yuyu. Do you? Sumpah men, bocil, internet, konten prank itu adalah kombinasi paling buruk yang bisa terjadi sama anak lu. Kalau anak lu masih bocil ya lu baru stage 1 lah. Kalau udah nemu internet stage 2. Kalau misalnya udah bikin konten prank ya udah itu mending anak lu segera banget ini mah ditemuin sama guru BP atau BK-nya. Berharap aja lah semoga anak lu bisa kembali ke wujud semulanya gitu. Sebelum kerasukan setan AdSense. Don't do that again. Hold up. Yeah, shut the f*** up. Dan ya selesailah anak itu berkonfrontasi dengan emak-emak yang cuma lagi makan di pinggir jalan. Pesan dari video ini jelas adalah pertama, liatin anak lu tuh nontonin apa di internet. Ya, anak kayak gitu ngelakuin prank nggak tiba-tiba gitu loh, tahu-tahu aku jadi prankster aja. Pasti ada sesuatu yang menginspirasi dia, pasti ada sebuah konten yang dia konsumsi sehingga dia berpikir untuk melakukannya. Gak mungkin out of nowhere tahu-tahu dia kesambar petir dan tahu-tahu dia menjadi Shazam dan melakukan konten prank. Pasti ada salah satu konten kreator yang berusaha untuk dia tiru dan dia pikir oke untuk ditiru. Ini nggak menggugurkan argumen gua gitu kalau gua nggak setuju bahwa konten kreator itu harus positif, bermanfaat, mengedukasi dan lain-lain. Nggak penting. Ini malah menguatkan argumen gua bahwa anak kecil, bocil, anak-anak kencingnya belum lurus, itu apapun yang dia konsumsi itu harus dengan dampingan orang tua. Kalau nggak ya kayak gini gitu, dia menganggap bahwa semua konten itu bisa ditiru dan layak dilakukan juga gitu. Apalagi tadi kalau kalian denger dia ngelakuin live stream ngerusuh dan dia anak kecil gitu. Dan udah pasti gue tahu dia pengen pakai kartu anak kecil ya. Gue anak kecil jadi nggak apa-apa dong gitu kan. Ya gue masih bodoh gitu, masih tolol. Well, argumen itu tidak salah gitu, tapi tidak bisa digunakan ketika lo lagi ngerusuh.
musuh. Kita sudah lihat hasil dari internet yang mendidik anak kecil dan membiarkan anak kecil membuat konten-konten liar seperti ini. Gue udah bahas salah satunya seperti Neon yang sampai sekarang lagi, ya dia lagi krisis identitas gitu karena nggak ada yang mau temenan sama dia lagi. Terus kayak dia bingung, makin sepi penontonnya, makin sepi donasi dan lain-lain. Dan juga si Jack ini, kalian tonton video gue pembahasan lengkap tentang dia. Intinya sekarang dia lagi ngadepin urusan hukum karena dia sudah melanggar beberapa peraturan yang ternyata membawa dia kepada masalah besar. Dan gue harap ini nggak terjadi ke kalian, adik-adik kalian atau anak-anak kalian. Inilah pentingnya kalian ngawasin dan liatin dia tuh nontonin siapa di YouTube. Dan ini juga fair point loh. Kalau kalian ngeliat anak kalian masih bocil tapi udah nontonin dan namatin video-video yang bening, something is definitely not right. Lu mesti cek dia. Jelas-jelas video gue ini kayaknya belum cocok ditonton sama anak-anak kecil. Tapi gue yakin ketika lu dampingin anak-anak lu, nggak cuma jadi video Eno Bening yang layak doang ditonton, tapi banyak video lainnya yang tadinya nggak layak jadi layak ditonton. Karena ada lu di situ. Karena ada istilahnya BO, bimbingan orang tua. Lebih baik lu capek dan bosen ngabisin waktu lu untuk nontonin apa yang ditonton sama anak-anak lu, daripada lu capek ngejelasin ke publik apa yang terjadi sama anak lu ketika anak lu bikin live stream atau konten kayak tadi. And again, it's your responsibility. It's your children, right? Lu udah siap untuk menjadi orang tua, right? Tapi kalau menurut kalian bagaimana bocil yang tadi? Komen di bawah. Kalau kalian pikir itu hanya terjadi di Amerika, di Indonesia udah banyak kok kalian bisa temuin di TikTok yang aneh-aneh, bocil-bocil bikin konten-konten gak jelas. Jadi jangan kalian cuma bilang, dasar Amerika dan lain-lain ada yang Indonesia, cuman gue gak bahas aja. Dan kalian tahu kenapa gue gak bahas kan? Tapi kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe yang ada di bawah. Ya buat kalian semua yang lagi nontonin video gue, kalau kalian belum cukup umur untuk nontonin video ini, gue juga gak masalah kok kalian meninggalkan video-video gue. Buat kalian yang udah dewasa, dan memang majority penonton gue adalah orang dewasa, dan kalau kalian ngeliat adik kalian atau anak kalian, ponakan kalian nih mumpung masih suasana lebaran gitu ya, ada yang nontonin aneh-aneh di iPad-nya, di handphonenya, iya sih cuman main Mobile Legends, tapi lu lihat nggak apa yang dia chat di game Mobile Legends-nya tuh? Ya sama aja kayak lu mungkin. Ya udah, semoga semuanya selamat, semuanya baik-baik saja. Selamat lebaran. Kalau masih suasana lebaran uploadnya, nggak tahu nih Raymond kelar kapan ngeditnya. Sekian seputar internet, dan untuk kita semua, stay clean and sound.